Kak, maaf, mau tanya, kalau udah pakai softline boleh nggak setelah itu pakai gel abu-abu? Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Kalian ketemu lagi sama aku, Zuratomi Putri, di YouTube channelnya aku ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dong subscribe dulu. Dan jangan lupa like dan tinggalin komentar kalian ya. Oke, jadi kali ini aku tuh bakal jawab-jawab pertanyaan kalian yang sempat masuk di akun YouTube aku. Ini aku bakal pilih pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku tuh paling sering ditanyain deh. Nah, gitu ya. Nah, ini adanya pertanyaan dari Siva Asidiki. Dia nanya gini, "Kakak, softline saya kehabisan air softline. Nah, sementara itu sama saya diberi air mineral, dan apakah softline tersebut nggak boleh dipakai lagi?" Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan, atau orang yang lagi keluar nggak bawa cairan softline-nya nih, atau tempat softline-nya itu ketinggalan gitu kan. Jadi kalau kalian rendam pakai air mineral atau air keran atau pakai air apa gitu yang bukan cairan softline-nya sendiri, itu tuh di dalamnya itu nggak ada kayak isi atau bahannya, itu nggak ada isian yang kayak misalnya untuk bisa merendam kuman-kuman yang ada di softline tersebut. Jadi softline-nya nggak akan bersih teman-teman. Jadi lebih bagus kalian itu merendamnya menggunakan cairan softline-nya langsung gitu, jangan menggunakan air mineral, karena air mineral itu kan untuk diminum ya, bukan untuk merendam softline. Jadi kalau misalnya itu digunakan, itu nggak tepat teman-teman, nggak tepat dan nggak aman gitu. Jadi lebih bagus kalau menurut aku sih direndam pakai cairan softline-nya aja ya, Shiva. Oke, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya dari Rizky Amelia. "Aku ada rencana beli softline, tapi takut softline-nya ini lari ke atas mata aku atau ke bawah. Takut masuk ke dalam juga. Ngerti gak sih, Kak?" BTW aku subscriber baru kakak loh. Semangat buat kontennya, Kak. Hai Rizky Amelia, terima kasih ya udah subscribe di YouTube channel aku. Nah, jadi kalau menurut aku kamu gak perlu takut Rizky Amelia menggunakan softline tersebut, karena softline itu bahannya soft. Jadi kalau memang dia sudah kita pakai nih, dia akan langsung lengket ke kornea kita, karena dia mengikuti bentuk kornea kita. Jadi kalau kita udah pasang menggunakan ujung jari kita yang udah bersih, dicuci bersih, atau kita menggunakan alat penjepit softline-nya langsung, waktu kita pasang dia akan mengikuti. Kalau misalnya kamu naruhnya di bawah, dia tuh bakal langsung naik ke kornea kamu, akan langsung nempel di kornea kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu tinggal menjaga kebersihan aja, seperti misalnya mencuci tangan sebelum menggunakan softline, alat penjepit softline-nya juga dicuci, direndam gitu. Direndamnya itu menggunakan air bersih, boleh menggunakan air keran atau air hangat, supaya kuman-kuman yang ada di penjepitnya itu hilang gitu. Atau kamu boleh cuci tangan kamu bersih menggunakan sabun, tapi dicuci bersih ya, jangan sampai sabunnya ketinggalan. Oke, jadi kamu nggak perlu khawatir untuk menggunakan softline tersebut, karena softline akan mengikuti bentuk mata kamu, bentuk kornea kamu maksudnya. Jadi dia tuh bakal langsung nempel gitu, dan dia nggak akan lari ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Jadi kamu nggak perlu khawatir Rizky Amelia. Selamat mencoba ya untuk menggunakan softline. Kalau misalnya mau nanya lagi, langsung komen ya di kolom komentar aku, dan aku insya Allah bakal jawab semua pertanyaan kamu. Oke, ini ada pertanyaan dari Hanem double E. "Kak, maaf, mau tanya, kalau udah pakai softline boleh nggak setelah itu pakai gel abu-abu?"
Atau baiknya gimana Kak kalau mau pakai celak juga? Hai Hanem, kalau menurut aku sih lebih bagusnya itu kita pakai celaknya dulu atau make up dulu deh. Baru setelah itu kita menggunakan softline. Karena misalnya kamu pakai maskara nih, kan itu area mata juga, area kita menggunakan softline. Jadi kalau misalnya kamu pakai softline itu sebelum make up gitu, lebih baiknya dan lebih amannya kamu itu harus lebih berhati-hati dalam menggunakan softline tersebut. Tapi kalau kamu merasa takut dia masuk ke dalam mata kamu, misalnya celak bubuk yang kamu maksud tadi, ataupun maskara nanti yang mungkin kamu gunakan, kamu boleh pakai setelah kamu make up gitu. Jadi itu lebih aman gitu. Atau kalau menurut kamu, kalau aku sih seringnya menggunakan softline dulu, baru misalnya make up gitu. Karena menurut aku tuh kalau kita pakai softline setelah kita menggunakan maskara itu ribet dan susah gitu Hanem. Jadi terserah sih, senyamannya kamu aja. Kamu nyamannya gimana? Nyamannya sebelum atau sesudah menggunakan make up? Jadi kalau misalnya memang celaknya masuk ke dalam mata kamu saat kamu sudah menggunakan softline, nah lebih amannya itu kamu buka dulu softline-nya dan kamu bersihin dulu celaknya, baru nanti dipakai lagi softline-nya. Kalau memang mata kamu sudah merah atau iritasi, nah lebih baik kamu stop aja dan lebih amannya tidak menggunakan untuk sementara gitu. Oke, kita bakal cari pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan dari Rizka Mardiah. Kak, kalau baru pertama kali pakai softline, tapi pas dipakai mata jadi pedih, merah, sakit kepala, sama mual. Itu kenapa ya Kak? Jadinya aku takut mau pakai lagi, katanya gitu. Hai Rizka, jadi kalau misalnya kamu merasa nggak nyaman nih menggunakan softline, misalnya kamu menggunakan softline seperti kata kamu tadi, kamu langsung mual, pusing, mata kamu jadi merah gitu. Nah, kalau kamu tidak nyaman menggunakan softline, kamu boleh langsung dibuka softline-nya, berhenti aja, di stop aja gitu kalau menurut aku. Karena jangan memaksakan, karena semakin kamu memaksakan takutnya nanti mata kamu makin merah, jadinya jadi makin iritasi. Nah, kalau misalnya mata kamu udah iritasi, dia bakal selanjutnya infeksi gitu. Jadi lebih baik sih langsung dilepas aja kalau kamu memang merasa tidak nyaman menggunakan softline ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rosita. Dia nanyanya gini, Assalamualaikum kakak, mau nanya dong, kalau softline sobek sebaiknya dikemanain ya kak? Semoga dijawab ya kak. Pasti dong aku jawab pertanyaan kamu. Jadi kalau misalnya menurut aku softline-nya udah robek, itu mending kamu buang aja deh, nggak usah dipakai lagi Rosita. Karena gimana ya, softline yang udah robek itu nggak bisa kamu pakai lagi karena dia akan menggores kornea kamu. Jadi memang tidak bisa digunakan lagi, lebih baik kamu buang aman ya. Terus nanti kamu beli yang baru dan dipakai yang baru gitu. Jangan dipaksa untuk memakai softline yang sudah robek tersebut, karena memang tidak bisa, karena nanti akan menggores kornea mata kamu. Kalau kornea mata kamu udah tergores, itu bakal susah karena bakal jadi ulkus gitu. Kan kalau misalnya kamu ada sikatrik di kornea, itu susah banget hilangnya, karena memang kalau sudah sikatrik di kornea itu dia bakal bisa tipis pakai obat memang dari dokter spesialis mata, tapi dia itu tidak akan hilang gitu. Jadi lebih bagus kan kamu mencegah daripada kamu mengobati kan, karena dia akan bisa hilang total. Dia cuma bakal bisa bikin parut yang ada di kornea mata kamu itu menipis. Jadi lebih bagus kamu menggunakan softline yang baru dan tidak robek ya. Oke, selanjutnya dari Adita Prasasti Awi. Kak tanya, kan aku ada minus, terus mau pakai softline bening ke sekolah. Soalnya katanya kalau pakai softline itu bakal lebih jelas kalau buat olahraga gitu, boleh nggak? Apa aku pakai softline tapi pakai kacamata yang nggak minus juga ya? Biar pelindung gitu dari debu.
kalau menurut aku kamu menggunakan softline itu di sekolah sih boleh-boleh aja. Apalagi di sekolah mungkin kamu dilarang menggunakan softline yang warnanya seperti merah, kuning, hijau, biru, kayak warna pelangi itu kan, nggak boleh menggunakan. Jadi kamu boleh banget menggunakan softline yang warnanya bening. Dan kalau misalnya kamu takut nanti misalnya di saat olahraga kamu bakal ada kenapa matanya, misalnya kayak kena debu gitu atau apa gitu, kamu boleh menggunakan kacamata pelindung. Tapi kacamata pelindungnya seperti kata kamu tadi, tidak ada ukurannya, tidak ada minusnya, karena kamu sudah menggunakan softline. Jadi kan kalau misalnya kamu menambah dengan kacamata yang minus, itu bukannya tambah jelas, tapi bakal jadi makin kabur. Jadi kalau kamu udah menggunakan softline yang minus, kamu menggunakan kacamata yang normal. Hai, aku bakal baca selanjutnya pertanyaan dari Diki Mevian, dan ini pertanyaan terakhir yang aku pilih. Dia nanya, Mbak, misalkan memakai softline pada saat olahraga, semisalnya bermain bola atau futsal, ngaruh nggak? Dan misalkan memakai softline dibawa lari-lari, kira-kira softline-nya akan jatuh nggak? Hai Diki, kalau menurut aku, kalau kamu mau olahraga seperti futsal, atau misalnya kamu main basket, atau kamu main kayak volley gitu kan, atau olahraga lainnya, kecuali berenang ya, itu boleh banget menggunakan softline, tapi kamu harus menjaga agar mata kamu tidak terkena keringat, karena kan mata kamu sedang menggunakan softline. Jadi harus dijaga benar-benar kebersihannya gitu, nggak boleh masuk debu, nggak boleh masuk keringat gitu. Jadi nggak masalah sih menurut aku saat olahraga kamu menggunakan softline gitu. Yang penting matanya tidak dikucek dan matanya itu tidak kemasukan seperti debu ataupun keringat kamu gitu. Jadi cukup sekian mungkin ya pertemuan kita kali ini. Kalau kalian mau nanya atau menurut kalian masih banyak atau belum jelas pertanyaannya, kalian langsung tinggalin aja deh di kolom komentar ya pertanyaannya. Nanti bakal aku jawab dan aku balesin, itu pasti banget. Dan sampai jumpa di next video.